selanjutnya kita akan bergeser ke Mas Wasis sebagai seorang peneliti. Mungkin kita akan mendapatkan pandangan dari hasil riset atau data yang berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini. Oke, tidak perlu lama-lama untuk pemaparan selama 14 menit ke depan. Waktu dan layar kami persilahkan untuk Mas Wasis. Monggo Mas Wasis. Oh iya, terima kasih Mas Afan. Ya. Eh, ini saya boleh share screen sendiri, soalnya tadi ada updating data dari saya. Oke, boleh. Saya Mungkin bisa, teman-teman panitia jadikan Mas Wasis sebagai co-host. eh, tuh, apa bisa kelihatan ya? Oke, sudah Mas Wasis. Eh, ya, terima kasih Mas Afan dan terima kasih pula teman-teman Diskoma yang telah mengundang saya dalam kesempatan diskusi ini. Jadi ini saya berasa seperti pulang kampung ke Visipol UGM. Dan diskusi ini seperti mengingatkan dulu ketika diskusi di Plaza Bawah, atau mungkin di lapangan Lama San Siro dulu yang mungkin generasi sekarang sudah tidak mengenal lagi ya Bu Yayo ya. San Siro masih ada loh. Oh, Kita masih, masih masih, oh, kenal. masih ada Bu ya. Oh iya, sama sama dulu sering nongkrong sama Babe di kantin Visimo saya Bu. Babe udah nggak ada lagi ya. Kalau dulu kan sering nongkrong di samping smoking room kalau nggak salah. Ya, tapi itu kenangan masa kampus lah. Ya, jadi sesuai dengan arahan dari teman-teman Diskoma dan khususnya panitia yang di sini ada, jadi ada Mbak Intan Agisti, Mas Fandi Arya, dan juga Mas Afan dan teman lain. Saya diminta untuk mendiskusikan soal eh, pandangan saya tentang bagaimana pencapaian informasi pemerintah ke media. Eh, supaya tidak terlihat defensif dan apa yang bisa kita rekomendasikan supaya narasi publiknya itu bisa lebih konstruktif. Nah, sebelum kita sampai kepada solusi yang mau kita sampaikan, tentu kita harus melihat pemetaan masalah dulu. Mengapa terkesan defensif dan tadi kata Bu Yayu ada noise dan juga kurang argumentatif. Nah, ini mungkin kita sedikit flashback ya, flashback dan mungkin kita mengevaluasi nih terus hari pemerintahan Presiden Prabowo Mas Wapres ini seperti apa menjelang terus hari ini. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Abes juga ya di sebelumnya dan juga Bu Yayu, memang harus kita akui ya di poin pertama yang ingin saya sampaikan di sini, komunikasi yang berjalan itu memang lebih condong untuk uh, testing the water ya. Artinya wacana-wacana yang muncul itu kemudian memunculkan polemik yang itu bisa dari presiden langsung maupun anggota kabinet lainnya. Ya misalnya saja kayak eh, PPN 12% atau mungkin eh, kelapa sawit itu sama dengan tanaman ikan atau mungkin di sini apa namanya MBG dana zakat atau MBG misalnya. Jadi memang di sini yang kita lihat memang wacana itu selalu terlontar. Dan memang ini akan menuai reaksi publik ya. Dan menariknya lagi ketika wacana terlontar dan menjadi polemik publik, itu kemudian yang memicu komunikasi balik dari anggota kabinet. Misalnya ada klarifikasi dari PCO atau mungkin anggota kabinet lain. Jadi ini poin pertama yang harus kita evaluasi ya dari komunikasi pemerintah selama hari pertama ini. Yang kedua, kalau kita bicara sosial media, kita bisa melihat postingan sosmed seorang pejabat publik atau dalam hal ini anggota kabinet itu masih menyatu antara sebagai seorang individu maupun juga seorang pejabat publik. Artinya di sini kita bisa melihat masih menyatunya kedua figur ini yang
seringkali membuat komunikasi itu timpang tindih ya, atau bisa memunculkan sentimen privilege yang selalu menjadi bahasa viral. Misalnya eh, postingan urusan khusus tertentu misalnya, atau mungkin menteri tertentu yang punya follower banyak, yang kita bisa lihat ketika retreat di Magelang kemarin, bagaimana banyak postingan yang itu atas nama pribadi, kemudian eh, publik menangkapnya ini sebagai pejabat publik. Jadi memang di sini pola komunikasi di sosmed itu masih menyatu antara individu dan pejabat publik, sehingga itu kemudian gampang sekali memicu reaksi publik atau kemudian viral di ruang publik. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat keberadaan PCO ini menarik ya, karena memang di sini yang kita lihat selama 100 hari pertama ini memang berbagai macam statement, komentar, atau mungkin pernyataan itu lebih pada bersifat counter discourse ya. Nah, yang menarik di sini kalau kita lihat memang komposisi PCO itu juga menjadi semacam bahan analisa ya. Misalnya ada seorang mantan pengamat politik yang menjadi anggota PCO, ada mantan presenter yang menjadi PCO, kemudian ada pula pollster yang menjadi PCO. Jadi memang beliau-beliau yang diangkat menjadi PCO ini adalah figur yang kritis sebelumnya di ruang publik. Dan ini menarik, mengapa figur-figur kritis yang tadi kita sebutkan itu kemudian menjadi bagian dari PCO sekarang. Nah, tentu analisa yang mudah kita tangkap adalah bagaimana komunikasi sifat dari yang bersifatnya counter discourse ini menjadi salah satu kata kunci ya dalam melihat komunikasi satu sehari, terutama lewat PCO itu seperti apa. Terutama dalam melihat uh, bagaimana mereka menanggulangi opini kritis publik selama ini. Jadi ketiga poin ini kita bisa melihat bahwa pola defensif itu ada di poin ketiga sebenarnya. Kalau satu dua itu lebih Mhm. condong pada pola Oh iya. komunikasi yang sifatnya testing the water seperti itu, rekan-rekan. Nah, tadi itu soal komunikasi. Lalu bagaimana informasinya? Nah, kalau informasi yang kita lihat, memang selama ini lebih banyak bersifatnya konseptual ya, atau mungkin konsep-konsep yang itu memang atau tadi kata Bu Yayu kurang membumi atau kurang familiar di ruang publik. Dan menariknya lagi seringkali ada klarifikasi lanjutan. Ya misalnya yang sempat viral kemarin kenaikan PPN 12% yang kemudian memunculkan polemik di ruang publik. Terus itu yang kemudian diikuti dengan adanya apa blunder-blunder yang itu juga berputar di ruang publik misalnya. Nah, yang kedua yang perlu kita lihat, informasi yang disampaikan itu cenderung searah. Ya memang sebagai seorang pejabat pemerintah, komunikasi itu cenderung searah. Cuman yang saya garis bawahi di momen ini adalah bagaimana komunikasi searah itu lebih condong untuk mencari legitimasi publik. Artinya di sini yang kita lihat, komunikasi searah itu lebih condong untuk bagaimana mencari legitimasi atau mungkin pembenaran ya, daripada menerima umpan balik dari publik. Nah, ini yang poin kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, pembenaran-pembenaran yang tadi kita lihat, entah itu dari pernyataan, dari kebijakan, atau wacana, itu adalah eh, bagian atau mungkin di sini contoh dari benchmarking dari program-program serupa di negara lain. Misalnya makan bergizi gratis yang ada best practice-nya di negara lain, atau mungkin kenaikan pajak yang ada best practice-nya di negara lain, atau mungkin hal serupa itu ada contoh sukses di negara lain. Dan itu yang kemudian dicari alasan pembenarannya di Indonesia. Nah, inilah tiga poin ini yang menjadi poin kunci ya. Dalam teknik komunikasi yang lebih condong melempar wacana, yang kemudian memicu reaksi publik misalnya soal pengampunan dosa koruptor, dan informasi yang didapat justru adalah bagaimana kita lebih pada komparasi dengan negara lain, dicari alasan-alasannya, dan beberapa kali yang ditemukan itu belum ada undang-undangnya di Indonesia, atau mungkin perlu ada judicial review lagi. Dan inilah yang bisa kita lihat ya, rekan-rekan semua ya, bagaimana secara keseluruhan pola defensif itu
muncul karena memang di sini eh, pemerintah selama 1 hari ini berupaya untuk continue ya, melempar wacana, melempar isu, dan kemudian kurang begitu menerima umpan balik dari publik. Dan ini yang menjadi semacam catatan penting ya dalam 1 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran sejauh ini. Nah, terkait dengan pola respon komunikasi jubir PCO, nah ini menarik. Sebenarnya kan kalau tadi kita sebut ya, beberapa figur jubir ini kan adalah para public figure yang dulunya kritis dengan pemerintah. Atau mungkin di sini mereka sudah punya follower banyak di sosial media. Atau mungkin sudah berpengalaman dalam komunikasi publik di instansinya terdahulu. Nah, kalau kita lihat kalau di isu-isu terkini ya, itu kita bisa melihat bagaimana pola respon uh, dari PCO ini tergantung isunya masing-masing. Artinya yang perlu kita garis bawahi kan selama ini kalau dulu di era Pak Jokowi kan komunikasi yang sifatnya doorstop, wawancara doorstop itu kan seringkali terjadi ya. Tapi kan sekarang ini lebih terarah atau direspon oleh PCO. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata PCO di beberapa sub itu juga terbagi-bagi. Misalnya isu luar negeri ada Philip Monte misalnya, kemudian yang sifatnya counter discourse itu lebih pada uh, mereka yang itu dulunya adalah public figure ya, misalnya ada Rita Laura yang dulu mantan presenter Metro TV, atau Sidik Prayudi yang dulu mantan tim sesnya Prabowo misalnya, atau isu domestik yang itu dalam ini Kang Ujang yang mantan pengamat politik. Dan ketiga ada pula komunikasi respon isu viral, misalnya ada Bu Adita Irawati dan Mas Hariko Wibowo. Artinya apa? Yang kita lihat respon komunikasi PCO ini lebih pada untuk mengklarifikasi beberapa statement atau kebijakan yang kemudian heboh di masyarakat, dan mereka-mereka ini yang menjadi semacam benteng ya, atau mungkin aktor defensif ya, untuk menjelaskan, membenarkan kenapa pemerintah seperti ini, kenapa pemerintah seperti itu. Dan ini yang saya pikir menjadi pola terstruktur ya, kemudian bagaimana uh, ketika pemerintah ofensif dengan wacana-wacana yang ditimbulkan di ruang publik, tapi di satu sisi mereka defensif dengan uh, misalnya opini kritis dari akademisi, dari NGO, dengan adanya para jubir pisau ini. Nah, ini beberapa statement, pernyataan publik yang saya catat ya selama kurang lebih 1 hari ini, bagaimana kita bisa melihat komunikasi yang dibuat seperti apa, informasi yang dapat seperti apa. Nah, tentu yang masih belum lama terjadi atau mungkin belum lama setelah pelantikan Prabowo Gibran adalah bagaimana kita mendapati isu viral mengenai kop surat Kemendes. Nah, ini kan itu sempat memicu kontroversi ya. Artinya di sini komunikasi yang dibentuk dari viralnya itu lebih pada menciptakan kontroversi yang itu kemudian memicu noise di ruang publik antara itu pro dan kontra. Tapi tidaknya itu yang kemudian memicu publik itu bertanya-tanya apakah memang ketika menjadi seorang pejabat publik itu bisa menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan privat, nah, misalnya. Jadi kontroversi di balik kop surat yang pernah terjadi di bulan Oktober kalau nggak salah itu yang kemudian menciptakan noise sehingga publik tidak bisa menelaah ini maksudnya apa ya, seperti itu. Nah, yang kedua yang paling viral tentu bulan Oktober November adalah pernyataan kontroversial dari Gus Miftah ya, yang dulu masih menjadi utusan khusus presiden. Ya, tentu komunikasi yang didapat adalah provokatif ya, yang kita bisa lihat sudah banyak diulas di berbagai macam podcast, berbagai macam postingan sosial media, yang itu juga informasi yang didapat oleh noise juga. Karena apa yang ingin dimaksudkan itu ternyata menimbulkan sentimen negatif di ruang publik. Nah, ini yang itu contoh kedua. Contoh ketiga adalah bagaimana kita bisa melihat ucapan rakyat jelata oleh salah satu jubir PCO. Jadi ketika ada klarifikasi soal viralnya kasus Gus Miftah saat itu,
kemudian malah justru menciptakan kontroversi lanjutan, sehingga menciptakan noise lagi, sehingga kemudian ada permintaan maaf lagi di ruang publik. Artinya komunikasi di 3 bulan pertama atau mungkin di 60 hari pertama itu lebih condong bagaimana terjadi semacam kontroversi yang kemudian menciptakan disrupsi di ruang publik yang itu menjadi bahan perdebatan di sosial media. Nah, yang selanjutnya tentu masih belum lama terjadi juga wacana pengampunan dosa koruptor yang itu juga memicu noise lagi karena ada yang karena banyak publik atau masyarakat dalam hal ini itu keberatan karena yang namanya korupsi kan kejahatan luar biasa ya. Kenapa harus diampuni seperti itu? Jadi memang antara wacana yang disampaikan dengan kemudian info yang didapat publik itu sangat timpang dan ujungnya adalah ketika Kementerian Koordinator Hukum mengklarifikasi masih ada perlu semacam judicial review. Nah, selanjutnya kita bisa melihat kenaikan PPN 12% misalnya, yang itu bukan memicu kontroversi tapi memicu polemik karena isunya itu lebih condong isu yang lebih menengah atas. Kalau yang tadi kan isu yang sifatnya kontroversi, provokatif itu lebih menyasar uh, segmen menengah bawah yang menjadi subjeknya. Tapi kalau PPN 12% itu saya pikir di sini lebih pada komunikasi yang itu mengarah terdampaknya ke menengah atas. Nah, itu yang kemudian memicu perdebatan, polemik ya di sini. Kalau tadi kan kontroversi yang itu memicu hujatan atau mungkin ya debat. Tapi kalau di isu yang nomor 5 ini itu lebih condong bagaimana kita berdebat secara akademis ya atau mungkin secara empiris ya yang kemudian memicu bola liar misalnya teoris akan dipajak atau mungkin nonton konser ada pajaknya misalnya dan sebagainya dan itu memicu uh, pemahaman bias antara mereka yang pro dan kontra kemudian selanjutnya kita bisa melihat pula adanya tadi itu penyamaan kelapa sawit itu sama dengan tanaman hutan. Nah ini kan isunya lebih pada isu yang sifatnya spesifik ya. Artinya ini kan isu yang lebih condong segmennya itu segmen kalangan terdidik ya, atau mungkin kalangan aktivis sama ini. Nah, dari sini kita bisa melihat komunikasi yang dibentuk juga polemik lagi, karena menyamakan kelapa sawit dengan taman hutan kan ada bentuk eh, mungkin misinformasi ya. Karena kan yang namanya kelapa sawit itu tanaman monokultur yang jelas itu berbeda dengan tanaman hutan yang itu multikultur. Dan kalau ditanya soal biodiversitas atau mungkin serapan karbon, tentu kalau dari data yang banyak terhimpun lebih condong tanaman hutan daripada kelapa sawit. Dan logika ini yang kemudian dipakai oleh pemerintah ya, bagaimana penyamaan eh, penyerapan karbon itu justru tidak ada bedanya antara kelapa sawit dengan tanaman hutan yang itu juga memunculkan bias lagi di ruang publik. Nah, selanjutnya yang tadi disebut oleh Mas Abbas ya, plat RI 36 yang juga memicu kontroversi dan berikutnya Basir yang jadi status menteri yang juga memicu kontroversi. Nah, dari sini kan kita bisa melihat ya pola defensif dari pemerintah selama 100 hari ini kemudian menciptakan noise di ruang publik. Noise dalam artian memicu keributan perdebatan yang itu akhirnya memicu klarifikasi dari pemerintah, tapi ada pula sikap defensif pemerintah yang kemudian menciptakan polemik yang itu lebih condong memicu perdebatan pro dan kontra antara mereka yang setuju dan enggak. Artinya kita bisa melihat uh, komunikasi defensif ini lebih condong pada isu yang uh, diciptakan itu seperti apa. Antara yang menengah bawah dan menengah atas itu berbeda ternyata responnya rekan-rekan. Dan ini yang saya pikir menarik untuk dilihat ya. Apakah pola seperti ini akan terus terjadi setelah 100 hari uh, di bulan Januari ini ya, karena memang dari 8 pernyataan atau mungkin statement publik dari pejabat ini kita bisa melihat adanya wacana-wacana yang muncul, tapi bukannya menciptakan respon positif, tapi justru menciptakan pro dan kontra sejauh ini.
Nah, lalu ketika kemudian ditanya, kira-kira solusinya apa supaya tidak terlihat defensif? Nah, saya di sini mencermati pola komunikasi yang lain di sektor pejabat publik lainnya. Nah, kalau tadi kan presiden dan para menteri lebih condong untuk melempar wacana ya, atau testing the water ya, melempar isu, melempar kebijakan, dan kemudian menciptakan pro dan kontra di ruang publik. Tapi kalau Wapres itu agak berbeda. Jadi kalau sebelumnya yang saya lihat dan saya amati kan kanal YouTube wakil presiden kan tidak terlalu aktif ya ketika masa presiden masa wakil presiden Pak Maruf Amin. Cuman ketika masa Wapresnya Mas Gibran ini cenderung aktif. Jadi menampilkan sosok Wapres yang bekerja. Wapres yang itu juga aktif kemana-mana. Artinya ini kan seolah menciptakan atau mungkin mengurangi stigma ya bahwa Wapres itu cenderung menjadi ban serep di era-era kepresidenan sebelumnya. Dan ini komunikasi yang berbasis aksi tindakan ini yang saya pikir agak melekat di sosok Wapres ya daripada sosok pejabat publik yang lain. Dan ditambah lagi kalau kita bisa melihat ada kanal lapor Mas Wapres. Artinya di sini kecenderungan komunikasi yang berbeda antara di tingkat eksekutif ini mulai dilihat. Kalau presiden dan menterinya itu lebih condong konseptual, kalau Wapresnya itu tindakan. Tindakan yang itu membuka kanal pengaduan dan sebagainya. Dan itu juga sama dengan misalnya yang dilakukan oleh di level legislatif ya, misalnya di Komisi 3 yang beberapa kali juga mengundang beberapa aktor yang terlibat isu viral, misalnya penembakan polisi atau mungkin kasus Guru Supriyani yang kemarin sempat viral. Nah, artinya apa? Komunikasi defensif di tingkat pemerintahan itu tidak selamanya merata, katakan semuanya. Jadi ada segmen komunikasi yang dimainkan lain oleh pejabat publik ya, misalnya Wapres atau mungkin DPR dalam hal ini. Artinya kita bisa melihat pola defensif dalam berkomunikasi itu lebih condong pada bagaimana pemerintah ingin melihat respon publik seperti apa, sehingga kemudian ada feedback yang didapatkan, meskipun feedbacknya itu juga kadang diterima atau tidak. Tapi kalau di segmen lembaga lain, misalnya lembaga wakil presiden atau mungkin Komisi 3 DPR, itu langsung tindakan. Artinya tidak melalui wacana, tidak melalui pernyataan terlebih dahulu. Nah, lalu kira-kira narasi apa yang atau solusi apa yang bisa kita sampaikan nih supaya tidak terlalu terlihat defensif, tidak terlalu terlihat kaku di ruang publik. Nah, yang bisa kita lihat atau kita sarankan kepada pihak pemerintah agar lebih konstruktif adalah bagaimana wawancara doorstop itu lebih lebih digalakkan secara kontinu ya, atau mungkin diperlama durasinya supaya terjadi komunikasi dua arah antara pejabat publik dengan para jurnalis. Karena yang kita lihat sekarang ini kan wawancara doorstop itu agak jarang ya di 100 hari pertama Presiden Prabowo ini. Dan itu yang kadang memicu informasi yang didapat oleh jurnalis kan kadang berbeda interpretasinya ya. Ada yang parsial, ada yang penuh, dan ketika itu ditangkap publik kan juga berbeda lain. Jadi memang di sini saya pikir memang komunikasi yang konstruktif, komunikasi yang inklusif di tingkat internal lembaga kepresidenan atau dalam ini eksekutif itu lebih pada menggalakkan komunikasi dua arah. Ya salah satu contoh realnya adalah wawancara doorstop itu diperbanyak atau mungkin diperlama durasinya sehingga jurnalis tahu apa yang dimaksudkan pemerintah dan pemerintah bisa dapatkan feedback dari jurnalis itu misalnya. Dan yang kedua saya pikir memang di sini sosial media itu menjadi ajang koreksi ya. Kalau kita lihat sosial media di beberapa pejabat publik itu kan selalu satu arah dan kadang itu menutup komentar. Nah, saya pikir di sini ada perlu sekiranya admin aktif ya yang itu bisa merespon komentar publik soal postingan pemerintah. Ya ambil contoh seperti halnya admin uh, X-nya TNI AU yang juga uh, bisa merespon, bisa mengklarifikasi. Nah, saya pikir di sini
keberadaan admin aktif yang itu bukan robot di sini ya, yang juga kemudian ikut nimbrung komentar publik soal postingan pemerintah juga menjadi semacam eh, aksi korektif ya terhadap komunikasi yang selama ini gak defensif sehingga lebih konstruktif. Dan saya pikir yang ketiga itu adalah bagaimana pejabat publik ketika berstatement itu juga mengeluarkan apresiasi terhadap publik ya. Artinya ucapan terima kasih terhadap eh, berbagai macam isu yang viral, perdebatan yang selama ini terjadi. Sehingga terkesan pemerintah menerima feedback dari publik, dari sosial media, dari perdebatan di ruang publik yang lainnya. Dan saya pikir itu akan mengurangi persepsi defensif yang selama ini muncul kuat di masyarakat ya. Ketika seorang pejabat publik berstatement, itu kurang mengapresiasi masukan dari publik yang itu sudah ramai duluan atau viral duluan. Jadi saya pikir ketika solusi sementara ini yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah atau kami lembaga eksekutif ya, bagaimana komunikasi dua arah itu penting dan bagaimana kemudian lebih mengutamakan tindakan itu juga lebih penting lagi supaya persepsi soal komunikasi yang defensif, ya ini bukan masalah kita mempertahankan ya sesuatu, tapi lebih pada kita menerima dan menyampaikan supaya terjadi komunikasi yang setara antara publik dengan pemerintah. Mungkin itu saja dari saya. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Afan selaku moderator. Masih Mas. Oke, terima kasih atas pemaparannya dari Mas Wasis. Dari penjelasan Mas Wasis ini kita dapat memahami tentang bagaimana pola komunikasi dan informasi pemerintah ke media ya teman-teman. Banyak contoh yang beliau paparkan, terutama isu-isu yang sifatnya menuai polemik dan bagaimana pemerintah itu seharusnya merespon. Tadi juga udah diberikan bagaimana solusinya. Oke, baik Sobat Diskoma, kita telah menyaksikan tiga pemateri kita menyampaikan materinya dengan komprehensif dan sangat menarik. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, Sobat Diskoma. Ini saatnya kita berdiskusi lebih dalam dengan ketiga pembicara kita. Bisa langsung kirimkan pertanyaan via chat atau kolom komentar, dan nanti tim akan membantu untuk memilih pertanyaan yang menarik dan relevan tentunya untuk menjadi diskusi kita sore hari ini. Coba saya cek. Oh, ternyata sudah ada Mas dan Mbak terkait pertanyaan pertama dari Mbak Lucky Fitria. Izinkan saya untuk membacanya. Selamat sore para narasumber. Perkenalkan, saya Lucky. Kebetulan saya bekerja di salah satu instansi pemerintah daerah yang beririsan dengan komunikasi kepala daerah. Saya ingin bertanya terkait gaya komunikasi pemerintah saat ini sedang sering dilakukan testing the water terhadap berbagai kebijakan serta pola komunikasi klarifikasi. Terkait testing the water atas kebijakan di tengah masa pimpinan berlangsung, bagaimana idealnya menjaring pendapat publik sebelum kebijakan itu dirilis. Lalu, terkait komunikasi klarifikasi, saat ini ada beberapa isu di Indonesia yang kesannya petinggi masih sikap dan kebijakan terkait hal tersebut. Di sisi lain, saya sempat mendapat insight bahwa tiap isu tidak perlu pimpinan tertinggi langsung yang menjawab. Mohon pencerahannya bagaimana situasi yang tepat dan tidak tepat klarifikasi dilakukan. Jadi tadi ini terkait testing the water mungkin kami persilahkan untuk Mas Wasis menjawab terkait pertanyaannya Mbak Lucky Fitria. Monggo Mas Wasis. Oh iya, terima kasih Mas Afan dan terima kasih Mbak Luki Fitria ya atas pertanyaan yang disampaikan ke saya. Ya, soal testing the water ini memang lebih pada tipikal seorang gaya komunikasi seorang politisi ya, di mana beliau ini ingin melihat respon dari pernyataan atau mungkin kebijakan yang dia sampaikan itu kira-kira berdampak positif atau negatif di ruang publik. Karena model komunikasi ini kan lebih condong komunikasi yang sifatnya spontan ya. Karena dia langsung mengeluarkan itu dari pola pemikirannya terlebih dahulu secara pribadi, sehingga dia ingin melihat kira-kira
yang beliau pikirkan ini apakah sama dirasakan oleh publik. Jadi pola komunikasi testing the water ini lebih condong untuk melihat kira-kira ada kesamaan pemikiran, kesamaan dampak yang sama nggak antara pemerintah dengan publik. Memang harus kita akui bahwa testing the water ini lebih condong pada komunikasi sifatnya personal. Nah, lalu bagaimana kita menempatkannya itu secara rasional dalam konteks hari ini? Nah, idealnya memang dalam konteks hari ini eh, ada semacam tim khusus ya. Kalau dalam birokrasi itu bisa dibentuk semacam tim ad hoc yang itu menjaring isu-isu yang sekiranya kalau direspon langsung oleh presiden seperti apa. Nah, saya pikir di sini kan kita punya KSP ya sebagai lembaga think tank kepresidenan. Nah, tentu di sini sebelum presiden menyampaikan suatu isu atau menyampaikan suatu wacana atau mungkin konsep kepada publik, sekiranya perlu menimbang eh, atau mungkin memfilter dulu isu-isu yang telah disaring oleh KSP ini seperti apa sebelum itu menjadi isu yang viral atau menjadi polemik di ruang publik. Karena memang di sini eh, testing the water itu akan berdampak positif kalau memang didukung oleh data yang kuat. Tapi kalau testing the water itu langsung spontanitas dari pejabat, memang itu akan memicu kontroversi ya, karena apa yang beliau pikirkan, beliau rasakan kadang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh publik. Nah, eh, soal klarifikasi ini memang memang benar, memang tidak harus selalu pejabat tertinggi yang harus melakukan klarifikasi. Cuman di sini kan kita perlu melihat komunikasi yang bersifat one man show itu kadang juga disukai oleh para politisi atau mungkin para pejabat ya, supaya mereka terlihat eh, wibawa, berkarisma karena melakukan klarifikasi seperti itu. Jadi memang di sini eh, tidak harus melibatkan tim khusus ya untuk mengklarifikasi, tapi beliau sendiri ingin langsung ingin tampil. Nah, tentu di situ ada plus minusnya ya. Ada yang memang yang seperti itu disukai oleh publik, tapi ada pula yang kadang itu isunya tidak tepat disampaikan oleh yang bersangkutan, tapi harus diolah dengan tim tim khusus atau mungkin dalam ini PCO ya. Jadi memang di sini tergantung pada isu yang sedang viral atau isu yang berdampak di ruang publik itu seperti apa. Kalau isunya itu memang bisa dihandle oleh PCO ya, mungkin PCO yang akan menghandle. Tapi kalau presiden langsung, saya pikir itu bisa presiden. Nah, kecenderungannya sekarang ini kan kalau testing the water lebih pada kebijakan yang sifatnya populis ya. Kebijakan yang sifatnya itu menyangkut gaji yang banyak. Dan memang di sini saya pikir tidak harus selalu presiden yang selalu tampil ya untuk melakukan klarifikasi, tapi juga para menterinya itu juga bisa untuk eh, mengklarifikasi apa yang harusnya disampaikan kepada publik. Itu sih dari saya, Mas Afan. Oke. Terima kasih Mas Wasis. Sebelum bergeser ke Mbak Rahayu, saya menyampaikan kepada teman-teman ada permohonan izin dari Mas Agung Baskoro karena beliau sedang berhalangan karena mesti boarding pada jam 15.30. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan yang berkaitan dengan Mas Agung Baskoro, nanti silahkan chat di kolom komentar dan nanti teman-teman panitia bisa merekap pertanyaan tersebut dan dikirimkan ke WA. Oke, terima kasih Mas Wasis. Mungkin bergeser ke Mbak Rahayu terkait pertanyaan dari Mbak Luki tentang testing the water dan komunikasi klarifikasi. Monggo Mbak Rahayu. Sih pertanyaannya. Jadi begini, ini pendapat saya mungkin agak ekstrim gitu. Jadi saya melihat begini, kalau ini urusan kebijakan publik, seharusnya testing the water
atas kebijakan itu harusnya tidak ada. Gitu. Saya bisa katakan ini di sini ya kan, kalau sampai praktek testing the water itu dinormalisasi begitu, ini justru menandakan bahwa pemerintahan ini itu dia tidak percaya atau mengabaikan penelitian. Gitu. Kita punya BRIN loh. Kita juga punya perguruan tinggi yang saya kira punya kemampuan riset yang bagus. Kita juga punya NGO yang mereka juga secara aktif memberikan laporan tentang persoalan-persoalan di masyarakat. Gitu. Kenapa harus testing the water? Kenapa kemudian pemerintah ini tidak membaca hasil-hasil kajian itu? BRIN ini diisi oleh orang-orang hebat. Kenapa kajiannya tidak dipertimbangkan dan lebih memilih testing the water? Testing the water itu menurut saya dampaknya itu lebih banyak negatifnya. Kenapa? Masyarakat itu ya, kalau masyarakat atau warga yang paham politik, mungkin dia sadar bahwa ini adalah sebuah testing the water. Tetapi kalau masyarakat awam, apa yang dikatakan oleh pemerintah itu adalah apa yang harus mereka jalankan. Gitu. Jadi ini akan bikin keriuhan, ya, keriuhan noise yang masyarakat kita itu akan semakin panik, semakin bingung. Gitu. Jadi gunakanlah series itu untuk lihat. Kalau misalnya kebijakan ini sesuatu yang baru, bikin tadi Mas sebut, bikin transport, melakukan riset di situ. Gitu. Terus kedua, ya, kita ini prihatin karena praktik jurnalistik kita itu makin menurun. Meskipun ada organisasi-organisasi yang masih punya komitmen untuk melahirkan karya jurnalistik yang berkualitas, termasuk melakukan investigasi ya jurnalisme, ya, itu jumlahnya itu sedikit. Dan ini yang harusnya pemerintah dukung untuk bisa menyajikan fakta-fakta ya persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Jangan testing the water, itu nggak tepat. Gitu. Ya, beri dukungan pada jurnalis yang dia punya komitmen pada karya-karya jurnalistik berkualitas, karya-karya investigatif, ya, jurnalistik yang mendalam, ya, yang reflektif, ya, itu harusnya dilakukan. Termasuk fungsi jurnalisme sebagai watchdog itu harus dipromosikan karena itu membantu pemerintah. Begitu. Terus kemudian tadi soal klarifikasi ya, klarifikasi itu memang harus dilakukan ya kalau komunikasinya itu ada kesalahan atau ada kekurangan jelasan. Tapi yang medium yang dikelola oleh pemerintah itu diisi oleh penjelasan tentang kebijakan. Jangan diisi event-event seremonial. Ya.
peresmian itulah kunjungan inilah ya. Itu menurut saya tidak penting bagi publik. Publik itu pengen tahu penjelasan lebih detail tentang kebijakan, apa yang bisa membantu mereka, apa konsekuensi bagi mereka, adakah solusi yang mereka dapatkan. Begitu respon dari saya. Oke, terima kasih dari Mbak Rahayu. Mungkin kita memahami ya pentingnya memanfaatkan akademisi dan para peneliti kita yang hebat daripada pemerintah itu melakukan testing the water ke masyarakat langsung. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Rahayu. Mungkin saya next pertanyaan dari Mas Ronald yang dari tadi udah raise hand. Kita beri kesempatan untuk Mas Ronald. Waktu pertanyaan kami persilahkan untuk Mas Ronald. Halo, selamat siang Mas dan Mbak semua. Halo, selamat siang Mas Ronald. Monggo. Kasih ya. Sebentar. Gimana Mas, dengar? Oke, terdengar dengan baik Mas Ronald. Oke. Mungkin saya ingin bertanya mengenai ini, Bapak Ibu sekalian, mengenai programnya Pak Prabowo yang mengenai sawit lah lebih tepatnya, karena kebetulan saya berasal dari sana, dari Provinsi Riau, dan kalau melihat fenomena sawit di Sumatera itu sudah pasti itu merupakan salah satu apa ya, salah satu penunjang kami lah di sana untuk hidup dan bertahan gitu. Dan sekarang kan program Pak Prabowo itu ingin memperluas lahan sawit untuk supaya berguna untuk yang lainnya seperti itu. Nah, memang banyak kebutuhan sawit gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah uh, keinginan dari beliau atau program dari beliau ini hanya semata-mata untuk menaikkan perekonomian negara, atau ada hal yang lain yang ingin disampaikan oleh beliau dan itu berguna juga untuk masyarakat nantinya begitu. Karena kalau yang kami rasakan di sana, sawit memang memberi manfaat yang baik juga untuk kehidupan kami, tapi juga tidak tapi juga uh, banyak juga memberikan apa namanya, banyak juga memberikan dampak yang buruk juga bagi kami begitu. Salah satunya masalah lingkungan yang terjadi di Riau gitu, seperti banjir dan lain-lain. Itu yang tidak selesai-selesai yang terjadi di sana. Mungkin saya ingin bertanya mengenai itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ronald. Mungkin kita dengarkan bersama dulu dari penjelasan Mas Wasis dulu ya. Monggo Mas Oh ya, Wasis terkait Mas Ronald. oh ya. Terima kasih Mas Ronald atas pertanyaannya. Nah, memang secara ekonomi produksi sawit itu menyumbang sekitar 88 triliun. Artinya sektor ini merupakan salah satu sektor pendapatan terbesar kedua non migas setelah cukai rokok di Indonesia. Dan memang kita harus akui pula di Indonesia ini adalah pemilik perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia. Kita tuh punya hampir sekitar 18 atau 19 juta hektar. Nah, maksud dari tujuan Pak Prabowo itu memang adalah untuk mempertambah jumlah penerimaan negara dari sektor sawit itu. Dari 88 triliun yang kita dapatkan dari sektor pengolahan sawit itu menjadi uh, minyak sawit atau palm crude oil, menjadi sektor yang lebih terdiversifikasi. Nah, masalahnya adalah logik, bukan logika sih. Alasan yang digunakan itu adalah alasan penghijauan. Ini yang menjadi semacam kontroversi terutama di kalangan akademisi ya. Karena ekspansi sawit itu disamaartikan dengan penghijauan. Nah, tentu kan kita kalau kita belajar biologi agak agak
agak kebingungan ya ketika sawit itu yang monokultur yang dari beberapa kajian itu lebih banyak menyerap air. Memang harus diakui kalau sawit itu juga menyerap karbon. Cuman kan tidak sebesar tanaman multikultur, misalnya misalnya padi atau palawija atau mungkin tanaman buah lain yang itu lebih banyak serapan karbon ya. Nah, cuman narasi seperti ini yang dinafikan oleh pemerintah dalam hal ini untuk memperluas lahan sawit itu yang pertama. Yang kedua, memang eh, dampak ekologis lain ya, yang tadi selain tadi soal banjir, memang yang tidak tercover oleh pernyataan pemerintah kan adalah masalah penghijauan. Karena menghijaukan kembali lahan sawit itu agak susah. Karena di sini kan kalau kita mencoba menanam kembali palawija atau padi di bekas lahan sawit itu susah karena kan jaringan di bawah sudah terserap semua oleh pohon sawit. Nah, inilah yang saya pikir alasan ekonomis itu kadang komunikasinya tidak didukung oleh eh, manajemen bencana yang setelahnya di sini. Jadi saya pikir memang secara ekonomi sawit itu menguntungkan. Sawit itu eh, istilahnya membuat sektor pekerjaan itu tumbuh di tingkat masyarakat ya. Kalau kita bicara secara komunikasi ekonomi ya. Cuman kalau komunikasi ekologis, komunikasi bencana, memang sawit ini yang justru menciptakan deforestasi yang itu menjadi concern dari Uni Eropa sekarang ini di soal Indonesia kan. Dan saya pikir komunikasi yang tidak menyertakan dua arah ini yang saya pikir menjadi menjadi polemik ya di ruang publik ya. Karena kita lebih condong mengkomunikasikannya secara ekonomis, secara profit, tapi menafikan bagaimana mengkomunikasikan atau mengadvokasi secara ekologis di sini. Jadi itulah di sisi ketimbangannya Mas Ronald sebenarnya. Yang yang itu menjadi concern untuk para aktivis lingkungan ya di sini. Ketika ekspansi sawit itu tambah luas dari 18 juta hektar yang kita miliki, itu akan mengancam jumlah hutan kita di Kalimantan atau di Sumatera yang Justru makin lama produksi hutan kita makin turun. Malah kita kalah dengan Amerika Serikat malah sekarang kalau dilihat dari data Greenpeace ya. Jadi seperti itu Mas Ronald. Sebenarnya komunikasi yang memang ini yang tidak tidak ditangkap oleh publik sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Wasis terkait jawaban dari pertanyaan Mas Ronald. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya next pertanyaan berikutnya dari Mas Rian yang ini saya rasa berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Yayu tadi. Eh, Menjadi sebuah dilema ketika rakyat ingin melakukan cancel culture atau boycott ke entitas pemerintah yang melakukan penyelewengan moral bernegara. Tantangan konkret ialah UU ITE, padahal di era pemerintahan yang lebih memilih menutup telinga melihat ketidakadilan. Boykot menjadi bentuk perlawanan yang bisa dilakukan masyarakat sipil dan pertanyaannya bagaimana saran dari pembicara menghadapi kegelisahan ini? Oke, mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Rahayu. Monggo Mbak Rahayu. Oke, terima kasih. Cancel culture itu umum ya, sesuatu yang umum, terutama ketika ekosistem digital itu memungkinkan orang secara anonim itu kemudian menyampaikan sikap dan juga tindakan gitu. Tetapi anonimitas ini jadi terbatas gitu ya. Ketika kemudian setiap akun ya atau setiap tindakan kita menjadi objek monitoring dari pemerintah ya. Dan di situ tidak mengherankan kemudian masyarakat jadi takut artinya kemudian ada undang-undang ITE begitu.
menurut saya cancel culture itu nggak apa-apa dilakukan ya, sepanjang sebenarnya argumentasi dan bukti-bukti itu cukup jelas ya, dan bisa saja bukan pilihannya bukan cancel culture, tetapi lebih pada pemberian informasi ya, tapi tadi juga beberapa pejabat ya itu membuka diri untuk menerima keluh kesah dari masyarakat, itu pun bisa dimanfaatkan begitu. Jadi catatan saya cuma begini, kalau cancel culture itu kemudian mengancam kita ya secara personal, kita tanyakan juga, kita siap nggak dengan konsekuensinya, karena undang-undang kita ya boleh buat sudah diketok dan begitu bunyinya gitu. Jadi itu kembali ke kita. Tetapi cancel culture itu boleh saja dilakukan, tidak ada larangan atas itu. Paling nanti konsekuensinya itu lebih pada apa saran apa baik segala macam gitu ya. Tapi bentuk cancel culture kan macam-macam ya. Tidak full, tidak support dan seterusnya itu kan juga bentuk boykot gitu. Itu mungkin jawaban singkat dari saya. Oke, terima kasih Mbak Rahayu atas jawaban dari pertanyaan Mas Rian. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Mbak Syasya. Jadi pertanyaannya, di tengah masyarakat yang sangat vokal dalam menyuarakan aspirasi publik, menurut Mas dan Mbak sekalian, bagaimana strategi komunikasi era Prabowo dapat menavigasi keresahan publik? Apakah military way ala Pak Prabowo bisa menjadi penghambat atau malah lampu merah yang efektif bagi komunikasi pemerintah di era digital? Mungkin ini akan dijawab oleh Mas Oasis, dan ini sebenarnya lebih tepat dijawab oleh Mas Agung Baskoro ya. Mungkin akan tetapi Mas Agungnya lagi berhalangan dan kita akan dengar jawaban dari Mas Oasis terlebih dahulu. Monggo Mas Oasis. Ya, terima kasih Mas Afan dan juga pertanyaan yang dialamatkan ke saya. Ya, memang harus kita akui ya kalau yang kita baca itu terjadi semacam generational gap ya dalam komunikasi antara pemerintah dengan publik. Artinya di sini kan pemerintah yang itu didominasi oleh generasi baby boomer dan generasi X kan lebih condong gaya-gaya sifatnya komunikasi yang sifatnya tegas atau mungkin military way yang kita populerkan. Tapi kan di satu sisi kita menghadapi segmen publik yang itu didominasi kalangan milenial, Gen Z, yang tentu komunikasinya bukan seperti komunikasi strict seperti itu gitu loh. Nah, tentu menjembatani gap generasi dalam komunikasi ini yang perlu menjadi semacam perhatian pemerintah ya, supaya terkesan sentimen atau mungkin persepsi militeristik itu tidak terlalu uh, menjadi polemik yang berkepanjangan di ruang publik. Nah, salah satu yang mungkin bisa kita jadikan masukan ke pemerintah adalah bagaimana PCO ini juga aktif membuka internship ya bagi Gen Z untuk menjadi tim komunikasi yang menjadi penyerap aspirasi di ruang publik atau dalam ini khususnya sosial media. Karena dengan skema internship itu atau mungkin magang ini yang saya pikir akan membuka sebenarnya aspirasi-aspirasi dari generasi pendidik sekarang itu seperti apa sih? Dan ketika itu dibawa ke ruang publik atau dibawa ke meja pembuatan kebijakan itu akan diolah seperti apa? Karena kalau kita lihat komunikasi yang terjadi karena perbedaan gap generasi ini yang selama ini mendominasi selama 1 hari pertama ini ya, di mana di sini pemerintah menuntut respect dari masyarakatnya,
sementara masyarakat menuntut terbuka dari pemerintahnya. Jadi memang di sini salah satu yang paling bisa kita harapkan yaitu PCO membuka skema internship atau magang bagi Gen Z atau mungkin mahasiswa di sini untuk bisa bergabung ke tim PCO. Jadi untuk bisa memahami PCO-nya itu kira-kira aspirasi yang lagi trendsetter apa ya di sosial media gitu loh. Dan sekaligus pula Gen Z ini juga bisa mengolah uh, sentimen cancel culture itu bisa terolah gitu loh. Tidak langsung terbawa sentimen karena TikTokers atau influencer, tapi mereka bisa melihat secara real di kebijakan publik itu seperti apa, peta peta aktornya seperti apa. Jadi saya pikir memang di sini uh, hal itu yang bisa kita jadikan solusi sementara ini, Mas Afan dan uh, Mbak yang ngasih pertanyaan ini ya. Oke, terima kasih Mas Wasis. Mungkin bergeser dari jawaban ke Mbak Rahayu menanggapi pertanyaan Mbak Sasha. Monggo Mbak Rahayu. Ya, saya setuju banget ya dengan pendapat Mas Asis. Jadi mungkin aku tambahkan sedikit aja gini. Aku juga baca ya model-model komunikasi pemerintahan di sejumlah negara begitu, dan bahkan negara seperti Finlandia dan juga Swedia itu juga memberikan tugas begitu ya kepada semacam tim komunikasi pemerintah begitu untuk menjalankan fungsi-fungsi komunikasi pemerintahan. Meskipun mereka tidak menyebut sebagai military way begitu, tapi fungsi top down itu memang mereka jalankan, terutama berkaitan dengan komunikasi atau sosialisasi program ya, pemerintah. Itu mereka lakukan untuk sebenarnya fungsinya itu lebih pada fungsi koordinasi agar unsur-unsur pemerintah ya, kalau kita bisa bilang kementerian dan seterusnya itu bicara ya atau berkoordinasi dan bicara dengan satu pintu lewat tim komunikasi pemerintah itu. Jadi ini lebih cocok diterapkan untuk internal pemerintah. Tetapi kalau kemudian komunikasinya ke publik, saya kira nggak bisa lagi dengan military way. Ya, mendengarkan respek ya, itu harus berkesinambungan harus dilakukan, karena nggak mungkin sangat ketat top down tanpa mau dengar, itu nggak efektif. Itu penjelasan tambahan saya. Oke, terima kasih Mbak Yayu. Jadi luar biasa banget ya teman-teman, Sobat Diskoma sekalian. Saya senang sekali melihat antusiasme teman-teman semua yang berpartisipasi dalam diskusi sore ini. Namun perlu diketahui teman-teman bahwa waktu kita sangat terbatas dan ini mungkin lebih dan sayangnya harus segera berakhir. Terima kasih banyak Sobat Diskoma atas partisipasi dan antusiasme yang meriah selama diskusi ini. Sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi saya dapat menjadi bagian dari forum yang penuh wawasan dan perspektif yang kaya ini, ditemani oleh 3 pembicara yang hebat kita tentunya. Dari diskusi kita hari ini, ada beberapa benang merah yang dapat kita tarik bersama, yaitu yang dijelaskan dari Mas Agung Baskoro tentang gaya komunikasi Presiden Prabowo, cenderung mengadopsi pendekatan militer way yang terstruktur, disiplin, dan berorientasi pada satu komando. Jadi ini mencerminkan efisiensi serta koordinasi yang solid dalam kabinetnya. Dalam konteks komunikasi publik, Prabowo juga menggunakan kata-kata yang sederhana atau low contact yang mudah dipahami berbagai lapisan masyarakat. Dan juga tadi direfleksikan Mbak Yayu, dan bagaimana pendekatan citizen-centric communication ini
seharusnya menempatkan kebutuhan atau kepentingan dan kekhawatiran warga sebagai prioritas utama dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan relevan secara lokal. Prinsip menghormati, mendengar, serta melibatkan warga secara aktif dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan. Tadi kita juga dengarkan dari Mas Wasis terkait pola komunikasi berbasis testing the water itu sering digunakan untuk menguji respon publik terhadap berbagai wacana, meski terkadang memicu polemik, dan kehadiran PCO cenderung berfungsi sebagai agensi counter discourse, jadi menghadapi kritik publik dengan melibatkan figur-figur kritis untuk mengklarifikasi atau menjelaskan isu-isu yang muncul. Jadi pola komunikasi ini meskipun ada unsur biologis cenderung bersifat searah dengan tujuan utama mencari legitimasi publik terhadap kebijakan yang diambil. Oke, tidak lupa pula untuk menutup agenda sore hari ini, kami juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 3 pembicara yang telah berbagi ilmu, berbagi perspektif, dan sangat komprehensif. Pun juga terima kasih kepada seluruh Sobat Diskoma yang sudah aktif berpartisipasi, baik dengan cara bertanya maupun berbagai pandangan di kolom komentar. Saya selaku moderator yang mewakili panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama jalannya diskusi ini. Tentu hal tersebut menjadi catatan penting bagi kami untuk menghadirkan edisi Diskoma yang lebih baik di kesempatan yang akan datang. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wasis dan Mbak Rahayu yang telah berbagi kepada kami. Sekali lagi, saya Ahmad Afan mohon undur diri sampai bertemu di edisi Diskoma berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Mas Afan selaku moderator dan juga para pembicara yang sudah memaparkan materi yang sangat bermanfaat, yang sangat berwawasan tentang bagaimana pola komunikasi di era kepemimpinan Prabowo. Tidak terlewat juga saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Diskoma atas antusiasmenya dalam memberikan pertanyaan. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh para pembicara tadi sudah menjadi ilmu sendiri untuk Sobat-Sobat Diskoma kali ini. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara virtual sebagai bentuk apresiasi kami atas partisipasi para pembicara dalam acara Diskoma edisi ke-19 ini. Untuk ini saya mengundang Mbak Yayu, untuk ini saya mengundang Mas Panji selaku Ketua Diskoma untuk menyerahkan sertifikat. Baik, terima kasih banyak Mas Daniel dan teman-teman sekalian. Mungkin yang pertama kita akan berikan kepada Mas Wasis ya, selaku ke Mbak Rahayu terlebih dahulu. Oke, baik kita ke Mbak Rahayu terlebih dahulu. Terima kasih banyak Mbak Yayu atas segenap insight-nya, sangat bermakna dan semoga bisa mendapat berkat dari Tuhan dan ya sekali lagi diskusi hari ini bisa mencerahkan nalar pikir kita semua. Terima kasih Mbak Yayu. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin kita bisa ke Mas Wasis. Baik, terima kasih banyak Mas Wasis sudah memberikan pikiran-pikiran yang sangat cemerlang ya berkenaan dengan topik siang hari ini. Sangat insightful, semoga bisa menjadi jembatan untuk kita lebih sadar bahwasanya ada yang perlu diperbaiki dan ada yang perlu direfleksi dari komunikasi pemerintahan kita. Terima kasih banyak Mas Wasis. Terima kasih Mas, ada Diskoma yang telah membuat saya reuni kembali ke Visipol UGM. Semoga kita bisa bersua lagi Mas Wasis dan akan sangat menarik ketika kita bersua di San Siro nanti. Selanjutnya mungkin ke Mas Baskoro karena beliau berhalangan dan nanti akan saya sampaikan secara personal ke beliau ucapan terima kasih dan semoga silaturahmi kita tetap terjalin hingga akhir nanti. Terima kasih. Saya kembalikan ke Daniel. Silakan. Secara virtualnya, saya ingatkan lagi untuk Sobat Diskoma yang ada di ruang Zoom untuk mengisi presensi ya di kolom chat yang udah dikasih linknya gitu. Dan untuk para penanya ini yang terbaik dalam diskusi tadi akan dihubungi oleh panitia untuk menerima hadiah menarik. Selanjutnya saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk follow akun resmi Instagram Diskoma di @diskoma.ugm dan jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube Departemen Ilmu Komunikasi UGM
agar Sobat Diskoma terus terupdate dengan edisi-edisi seru Diskoma yang akan mendatang dan menyaksikan edisi yang terlewatkan. Rangkaian acara selanjutnya adalah foto bersama. Untuk itu, saya persilakan teman-teman Sobat-Sobat Diskoma yang masih belum menyalakan kameranya untuk menyalakan kamera untuk sesi foto bersama dan menunjukkan senyum terbaiknya. Untuk panitia, mohon bantuannya untuk mengambil tangkap layar dan mengikuti aba-aba saya. Sudah siap, panitia? Oke, kalau sudah siap, 1, 2, 3. Oke, untuk selanjutnya, atau butuh lagi slide kedua? Ya udah butuh ya. Kalau gitu saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya sekali lagi sampai akhir acara ini yang memang banyak banget pertanyaan dan juga banyak materi terkait pemerintahan dan pola komunikasi politik tadi ya. Makasih juga sekali lagi untuk para pembicara, Mas Agung, Mbak Yayu, dan juga Mas Wasis. Terima kasih untuk juga Mas Moderator, Mas Afan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih lagi untuk Mas Panji tadi selaku Ketua Diskoma untuk mengasih sertifikat. Dan yang nggak lupa lagi, saya juga mengucapkan terima kasih untuk juru bahasa isyarat kita kali ini, ada Mbak Intan Maulida, yang sudah mengakomodasi teman-teman difabel dalam mengikuti diskusi ini. Nah, rekan-rekan panitia juga udah membuat acara ini terlaksana, dan ya tentu aja yang terakhir Sobat Diskoma yang udah mengikuti sampai akhir acara. Karena acara ini nggak berkesan tanpa kehadiran kalian. Demikian Diskoma edisi ke-19 ini saya cukupkan. Semoga ilmu yang didapat di kesempatan ini dapat bermanfaat, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.